capek belajar terus, pengen males, pengen futur, aduh, tapi Palestina masih di tangan kaum musuh Islam, ya. Maka gimana caranya saya bisa mengembalikan itu, dan gimana caranya saya males-malesan? Ya udah, belajar lagi, galau, akhirnya dia tetap menuntut ilmu. Dan yang terakhir, lihat siapa yang kalian tempel, dekatnya sama siapa, itu juga ngepek. Kok bukannya temenan sama siapa saja? Betul, temenan jangan pilih-pilih. Tapi kalau mengambil ilmu dan mendengar teladan, mesti pilih-pilih. Ya. Bukan pilih kasih ini mah enggak. Udah masuk akal. Contoh, kalau pengen jadi pemain bola, dengerinnya nasihat Lionel Messi atau Chef Juna. Messi itu ya, kan pengen jadi pemain bola, bukan pengen jago masak. Sama kan kalau pengen jadi ahli di bidang tertentu, ya dengerin ahlinya. Sama pengen sukses, ya ikutin orang-orang yang sukses. Gimana caranya? Tiap hari nongkrongnya di kafe, nebeng wifi selama 6 jam, mesennya cuma es teh 1, ya. Gak modal. Tapi tiba-tiba tahu-tahu sukses, tahu-tahu diangkat jadi direktur, itu gak mungkin. Ya, udah. Lihat, karena tadi muridnya Nabi Musa bergaulnya sama 2 nabi, maka beliau pun diangkat jadi nabi. Kalau kalian browsing nama beliau adalah Yusha bin Nun. Ulangi. Yusha bin Nun di browsing, nanti yang muncul di Google nama prestasinya, ya. Ia adalah yang menaklukkan Baitul Maqdis pertama kali, ya. Jauh sebelum Umar, jauh sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Bahkan ada satu misi ketika Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, mereka masih belum berhasil membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis, ke tanah terjanji Palestina. Baru berhasilnya 40 tahun kemudian di zamannya Yusha bin Nun. Ya, udah, pakai prestasi aja. Gimana caranya dicintain semua orang? Mustahil. Netizen kan kita tahu rumus netizen, maha benar netizen dengan segala komennya, betul? Ya udah. Kok dicaci? Alhamdulillah. Kan surga kita bukan di mulut orang. Kok dikatain monyong? Ya nggak apa-apa. Apa mulut kita langsung jadi mancung dikatain monyong? Enggak. Malah mulut dia yang harus maju. Silakan sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah, nggak bisa, ya. Dipuji sama. Kadang kita suka sama yang palsu-palsu, ya. Contoh, kakak suka dikasih uang 100 juta? Suka? Tapi palsu. Itu ya. Misal ya, tapi kadang kita juga suka sama yang palsu. Contoh, ibu-ibu misalkan. Ini kan calon ibu-ibu semua, betul? Calon ras terkuat di muka bumi ini biasanya, ya. Sen kiri belok kanan, dunia yang salah, bukan mereka, ya. Insya Allah, ya. Contoh yang palsu, ketemu teman-teman, ibu, kok setiap hari bertambah muda ya? Palsu ya. Coba asli nggak ucapan kayak gitu? Dijelasin secara medis coba gimana caranya setiap hari manusia tambah muda itu gimana, tapi kita mah percaya tuh. Depan kaca pas sendirian di WC, iya juga ya, gitu ya. Insya Allah. Kamu kok kelihatan awet muda, umurnya berapa sih? Bisa aja aku udah 52 tahu kok. Hah, kok kayak 51,5 ya? Hah? Ada udang di balik bakwan ya. Alhamdulillah. Udah, tenang aja ya. Selanjutnya kita dengarkan nasihat. Ini bila perkenalkan bidadari Koko ya. Tahu namanya siapa? Ada tulisannya tuh belakang ya. Udah, silakan sayang. Jangan iri. Sabar, ini ujian. Ujian untuk siapa? Tayunda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ngantuk gak? Masih semangat? Yang lagi-lagi semangat? Semangat pagi. Masya Allah. Yang perempuan, semangat pagi. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, bergerak biar nggak ngantuk. Ya, memang ini jam-jam
teman-teman sekalian. Pengen apa hari ini? Mobil. Mobil-mobilan. Yang laki-laki pengen apa? Pengen kaya. Biar bisa melamar yang paling cantik di sini. Tidak. Yang perempuan pengen apa? Hah? Pengen kode Nis? Langkahi dulu Maya Tayunda. Bercanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Angkat tangannya yang jomblo. Oke. Turunkan tangannya karena udah mulai bau-bau sesuatu. Kasihan. Tante Yunda diganti. Mana coba angkat tangannya yang jomblo fisabilillah. Kok dikit? Mana yang jomblonya karena Allah Ta'ala? Oke, turun tangannya. Pertanyaannya satu, yang gak angkat tangan janda. Duda. Coba mana tadi yang gak angkat tangan? Ada loh yang gak angkat tangan. Coba Tayunda ulangin. Mana yang jomblo karena Allah Ta'ala? Oke. Ada juga yang gak angkat tangan. Oke, turun. Mana yang jomblo aja? Ada. Mana yang punya support system? Maksiat kok pede. Halalkan atau emang masih zaman pacaran? Sekarang itu zamannya adalah pacaran setelah menikah. Biar setiap sentuhan, pandangan itu bernilai ibadah. Enak nggak? Enak nggak sayang? Enak jeruknya ya. Alhamdulillahirabbil. Tayunda punya pengumuman penting dalam hadis riwayat Muslim. Jadi hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya ada 7 berapa? 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nanti di hari kiamat. Tahu keadaan padang mahsyar itu seperti apa? Panas tidak hari ini? Siapa yang sudah pernah pergi umroh? Coba angkat tangannya. Oke. Siapa yang tahu keadaan Mekah dan Madinah kalau bulan-bulan September? Ada yang tahu? Berapa derajat panasnya? Pernah 47 derajat sampai 55 derajat. Panas tidak? Namun keadaan padang mahsyar jauh lebih panas dari kota Mekah dan Madinah pada bulan-bulan September. Keadaan mahsyar begitu panas, semua orang ketakutan, berkeringat, risau hatinya, gundah gulana dirinya. Namun ada 7 golongan yang tenang. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di saat orang lain tidak mendapatkan naungan dari Allah. Di antara 7 itu ada 3 yang Tayunda pengen share ke teman-teman sekalian.
Ada yang tahu 3 saja yang berhubungan dengan pemuda. Yang bisa jawab boleh maju ke depan, foto duluan sama Ko Denis. Saya udah ikhlas. Ada yang akhwat mau? 3 saja yang berhubungan dengan pemuda. Dari 7 golongan 3 saja yang mendapatkan naungan dari Allah yang berhubungan dengan pemuda. Ada? Itu yang belakang, tepuk tangannya boleh? Tepuk tangan yang lebih keras tuh teman-teman kita. Yuk, sini maju teh. Kita sambut dengan selawat. Sallallahu ala Muhammad. Ayo semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, teteh di sini perkenalkan namanya siapa, kelas berapa, terus cita-citanya pengen jadi apa, nanti kita aminkan bersama. Belum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhanafi dari kelas 11-10. Cita-cita ingin menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Masya Allah, amin ya Rabbal alamin. Insya Allah dikabul. Jadi jawabannya 3 golongan yang berhubungan dengan pemuda adalah yang pertama, pemuda yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, pemuda yang selalu mengingat masjid. Dan yang ketiga, pemuda yang bersedekah secara diam-diam dan tidak terlihat orang lain. 2 benar. Yang pertama tadi coba pelan-pelan. Yang pertama 2 orang yang mencintai karena Allah. 2 orang, 2 yang saling mencintai karena 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yaitu pasangan halal yang sudah menikah, mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Baik, jadilah pemuda yang demikian. Yang kedua apa teh? Pemuda yang selalu mengingat masjid. Pemuda, kalau di hadisnya itu bahasanya pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid, cinta masjid, pengen membangun masjid, sering ke masjid, sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Nah, yang ketiga ini kurang tepat. Ada yang bisa menambahkan? Yuk foto bersama. Ada yang bisa menambahkan satu lagi? Ayo maju, tepuk tangannya boleh? Ya, satu lagi. Ya, satu lagi yang berkaitan dengan pemuda. Yang laki-lakinya mana? Ada yang bisa? Ya, silakan teteh, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana dari kelas 10-4. Ya. Jawabannya yang terakhir, pemuda yang tumbuh dewasa di dalam dengan ibadah kepada Allah. Masya Allah, tepuk tangannya boleh untuk teman-teman kita? Masya Allah. Kita simpulkan ya dari jawaban teman-teman kita yang Masya Allah ini. Yang pertama, 2 orang pemuda yang saling mencintai karena Allah. Berarti nggak ada pacaran. Halalkan atau tinggalkan kalau pengen dapat naungan. Ya. Yang kedua, pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang ketiga, pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kita foto bersama dulu ya. Kalau ada handphonenya boleh diberikan ke panitia biar ada kenang-kenangan foto sama Pak Denis. Boleh Bapak Ibu mungkin? Masya Allah. Alhamdulillah. Teteh, terima kasih ya. Masya Allah, sukses dunia akhirat Masya Allah. Amin. Masya Allah. Yang laki-laki tahu nggak jawabannya? Cuman tawadu ya. Tawadu, yang laki-laki tawadu. Biarkan aja perempuan di luar. Gitu ya Bang ya. Ya, sedikit. Ini berhubungan dengan tema kita, generasi Islam berakhlak. Apa? Berakhlak. Orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, tentulah dia harus menuntut ilmu. Agar
agar sholat kita bisa diterima oleh Allah tentu harus pakai ilmu. Menikah agar sakinah mawaddah warahmah harus pakai ilmu. Jadi orang sukses kudu pakai ilmu. Karena kalau jadi orang sukses gak pakai ilmu berakhir jadi koruptor. Terus jadi apa lagi? Jadi maling negara. Jadi apa lagi? Semuanya. Jadi istri harus pakai ilmu. Semuanya harus pakai ilmu. Makanya apa kata Rasul? Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu adik-adikku sekalian adalah wajib. Apa? Wajib. Bukan hanya ilmu tentang dunia, tapi yang lebih wajib dari itu semua adalah ilmu tentang agama kita, din agama kita. Untuk apa ya Teh Yunda kita belajar ilmu agama? Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena life is choice. Hidup adalah pilihan. Pilihlah pilihan yang akan membahagiakanmu nanti di yaumil akhir. Siapa di sini yang memilih untuk punya supporting system? Ada? Haikal. Mana Haikal? Ya Allah Haikal. Jadikanlah emak bapak supporting sistemnya aja. Ya. Siapa di sini yang punya support system? Angkat tangannya. Karena banyak ya. Karena anak-anak sekarang tuh pintar ibu-ibu sekalian. Ditanya punya pacar? Enggak kok. Terus apa yang ada? Support system. Aduh. Sama aja pacaran, support system, teman main, TTM. Apa itu TTM? Teman tapi daripada teman tapi mesra mendingan teman tapi menikah. Cie. Ada di sini? Gak ada ya? Pokoknya Teh Yunda dan Ko Denis doakan yang hari ini punya pacar, punya TTM, putus. Kalau dia nggak kepengen putus, mudah-mudahan satu sama lain digerakkan hatinya oleh Allah memilih jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, untuk membentuk akhlak perlu ilmu. Ilmu itu didapat di mana? Banyak, ya. Jadikan setiap tempat adalah sekolah. Karena menuntut ilmu nggak cuma di sekolah ya. Di mana aja, selama itu tidak keluar daripada koridor syariat. Jadikan setiap tempat adalah sekolah, setiap orang yang engkau temui adalah guru. Bahkan kalau anak kecil memberitahukan teman-teman tentang kebenaran, bisa disebut guru nggak dia? Bisa. Harus kita cium tuh tangannya, kita bilang terima kasih. Sebagai orang yang berakhlak, jangan lupakan 3 hal. Maaf, tolong, terima kasih. Kepada orang tua juga gitu. Maaf, tolong, terima kasih. Kepada guru juga seperti itu. Maaf, tolong, terima kasih. Nanti itu akan kepake dan mendarah daging ketika teman-teman sekalian menikah atau menjadi seorang pemimpin. Siapa yang pengen jadi pemimpin di sini? Pengen jadi mimpin apa? Akhwat. Pengen mimpin apa yang laki-laki? Hah? Mimpin keluarga. Ada yang pengen mimpin negara? Ada. Negara Konoha. Negara berflower ya. Allahu Akbar. Ya, yang kepengen jadi pemimpin harus siap dipimpin dulu. Artinya apa? Memimpin diri sendiri. Quran surat 13 ada yang tahu surat apa? Pemeran Vincenzo ada yang tahu siapa? Tuh, pada tahu. Drakor aja cepet. Quran surat 13, Quran surat Ar-Rahman.
sini yang HP-nya ada Qur'annya? Angkat tangannya yang HP-nya ada Qur'annya. Masya Allah. Alhamdulillah. Turun, terima kasih. Lanjut. Yang di tasnya selalu bawa Quran, angkat tangannya. Masya Allah. Baik, turun, terima kasih. Yang di dompet dan tasnya bawa foto mantan. Ada ya? Buka coba itu HP-nya. Coba buka Qurannya. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 11-nya. 13.11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Adik-adikku sekalian, teman-teman, seburuk apapun masa lalu kita, sebandel dan senakal apapun kita, masa depan kita masih cerah. Insya Allah. Dan Allah mengingatkan kita, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mau merubah keadaan dirinya. Allah gak akan ubah nasib adik-adik sekalian kalau adik-adik yang gak kepengen berubah. Yang pacaran gak kepengen putus, ya sudah, berkubang dengan maksiat. Mohon maaf, yang sedang terlilit dengan masalah ekonomi gak akan Allah rubah tuh jadi orang kaya kalau dia tidak mau berubah. Tiada prestasi tanpa disiplin. Boleh bareng-bareng? Tiada prestasi tanpa, tiada kesuksesan tanpa, tiada kemuliaan tanpa akhwat, lagi yang lagi-lagi tanpa disiplin. Yang paling penting itu bukan jadi orang pinter, ya. Karena orang pinter kalah sama orang bejo, benar gak? Orang beruntung. Yang paling penting itu adalah satu, kita jadi orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang nurut kepada Allah. Yang ketiga, orang yang jujur. Yang keempat, orang yang disiplin. Yang kelima, orang yang tekun. Yang keenam, orang yang memiliki giroh atau semangat. Tayunda punya satu hal penting yang ingin dibagikan. Kata guru-guru tuh seperti ini. Mau denger gak? Masih semangat? Mau foto sama Pak Denis? Nih Tayunda banyak kuis, nanti dijawab, boleh foto bareng. Yang laki-laki kayaknya bodo amat ya, mau foto nggak foto, pengen cepet pulang kayaknya. Mau ketemu doi, putusin ya, demi emak bapak ya. Adik-adikku sekalian masih semangat? Kata guru-guru kami seperti ini, pemuda kalau sudah tidak memiliki giroh dalam dirinya, giroh itu artinya semangat berjuang, maka dia bukan seorang pemuda. Boleh diulang bareng-bareng? Pemuda kalau tidak memiliki giroh, semangat berjuang di dalam dirinya, maka dia bukan seorang pemuda. Kalau bangun pagi dia udah ngeluh, aduh airnya dingin, males sekolah, bukan pemuda, kakek-kakek itu, nenek-nenek, bahkan kakek-kakek dan nenek-nenek aja semangat. Kok pemudanya yang seperti kakek-kakek dan nenek-nenek? Ya, pemuda, aduh panas, kayaknya tidur lebih enak daripada ngaji, maka dia tidak bisa disebut seorang pemuda. Aduh bosen, kayaknya lebih enak tiduran di rumah daripada kajian Kodenis, maka dia tidak bisa disebut seorang pemuda. Karena yang membedakan seorang pemuda dengan orang tua itu adalah girohnya, semangatnya. Konstantinopel dan Baitul Maqdis ditaklukkan oleh dua orang pemuda. Yang pertama, Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, usia 17 tahun loh. Kalian usia berapa? Berapa?
menaklukkan apa? Hati seorang wanita, Teh Yunda. Kemudian Shalahuddin Al-Ayyubi sudah menaklukkan Baitul. Pertanyaannya, kita udah buat apa? Coba satu aja kasih testimoni. Udah buat apa yang laki-laki? Udah buat onar, Teh Yunda. Yang perempuan kasih satu saja testimoni. Udah buat apa di usia 17 tahun? Udah buat orang tua nangis, Teh Yunda? Ada yang mau kasih testimoni? Ada nggak satu pencapaian teman-teman di usia 17 tahun ini? Apa? Menang main point blank, centang biru, live TikTok mandi lumpur, dapat gift singa 5 juta? Belum ada. Maka tanya kepada diri kita. Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum, keadaan kita semua, sebelum kita yang berazam mau berubah. Ya Allah, saya kepengen memperbaiki nasib saya. Ya Allah, orang tua saya bukan orang kaya. Ya Allah, saya bukan dari anak pejabat, tapi saya kepengen menghantarkan orang tua saya pada kesejahteraan, pada kemapanan, pada kenikmatan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Saya akan gandeng tangan mereka mengitari Ka'bah. Saya akan bawa mereka untuk berhaji dan umroh. Saya akan pakaikan pakaian terbaik. Itu cita-cita kita kan? Sebagai seorang anak yang berakhlak kepada kedua orang tua. Ini kan anak-anak sekarang boro-boro ingat orang tua. Dia pesan martabak aja, yang dia ingat siapa? Ayam udah makan belum? Mau martabak enggak? Sementara ibunya tak dia ingat. Betul nggak? Padahal siapa yang melahirkan adik-adik sekalian? Adik-adik lahir dari mana? Bluetooth. Biasanya yang lahir dari Bluetooth itulah yang sering bikin orang tuanya nangis. Ada di sini yang suka bikin emak bapaknya nangis? Nah, berarti lahirnya langsung tuh dari Bluetooth. Tapi kalau lahirnya dari rahim seorang wanita, tak akan pernah dia berkata ah ataupun meninggikan suaranya ketika berhadapan dengan orang tuanya. Orang yang memuliakan orang tuanya dijamin akan sukses dunia dan akhirat. Mau dengar satu kisah? Yang benar, yang ikhlas. Kayaknya males gitu deh kalau Teh Yunda yang ngomong. Coba Ko Denis yang ngomong. Mau Teh Yunda apa Ko Denis yang ngomong? Yang perempuan kayak tertekan gitu jawabannya. Mau dengar? Kisah terakhir aja nih sebagai motivasi untuk kita semua. Sebenarnya kisah inilah yang memotivasi Teh Yunda sehingga terus berusaha untuk PDLT. Apa? P, perbaiki, D, diri, L, lakukan, T, yang terbaik. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Ini kisah nyata adik-adikku sekalian. Mau dengar? Ya udah, pandangannya ke sini dulu, nanti aja chat doinya. Ya. Kisah ini kisah nyata. Dulu Teh Yunda itu tinggal di satu kampung. Kampung itu kecil. Rumah kami berdempetan, jadi rumah-rumah susun gitu, rumah kami berdempetan. Di samping rumah Teh Yunda itu ada seorang bapak tukang becak dengan seorang ibu yaitu pedagang kue kering. Yang kalau misalnya itu lagi bulan Ramadan, itu jual kue kering untuk lebaran. Beliau memiliki 4 orang anak. 4 orang anak. Anak yang pertama laki-laki. Anak yang kedua perempuan, anak yang ketiga perempuan, anak yang terakhir laki-laki. Jadi 2 laki-laki, 2 perempuan. Bapak dan ibu ini pagi dan petang bekerja keras untuk anak-anaknya. Pada suatu hari, sang ibu meminta kepada anak-anaknya, "Nah, ibu minta tolong belikan beras tapi 1 muk aja." Tahu 1 muk? Jadi cuma 1 muk tempat segini aja. Saking mereka nggak punya duit untuk beli beras. Minta tolong sama anak yang paling terakhir dulu. Karena anak pertama sibuk. Minta tolong sama anak yang terakhir. "Nah, tolong beliin mama sama bapak beras 1 muk aja." Apa kata anak yang paling terakhir?
Isam, Mama minta tolong dulu belikan beras 1 muk aja. Mama gak ada duit lagi. Kata Paman Isam, iya Mak, Isam belikan. Berangkat dia, sampai di sana malu untuk bilang. Karena apa? Karena biasanya dia tertawakan. Kok belinya dikit amat, cuma 1 muk doang. Tapi Paman Isam, ya dalam rangka birrul walidain, dia berangkat dan dia bilang, Bu, beli beras 1 muk aja. Kok 1 muk? Gak bisa 1 muk, kayak gitu. Ya Bu, tolonglah Bu, bla 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 bla. Besok harinya ibunya minta tolong lagi, Nak, tolonglah di antara kalian belikanlah Mama cabe. Cabenya 5 biji saja karena duit kita nggak ada. Malu yang lainnya. Mama ini ada-ada aja. Beli cabe cuma 5 biji. Mana ada yang mau ngasih kita? Apa kata Paman Isam? Mak, ya udah pakai tabungan Isam aja, nanti belinya 1/4 aja ya Mak. Pergi Paman Isam belikan cabe. Punya anak 2 perempuan nggak bisa disuruh apa-apa. Begitupun dengan anak laki-laki yang satunya. Cuman 1 anak yang melunturkan rasa malunya. Seorang laki-laki pergi beli beras 1 muk, pergi beli cabai hanya sekitar 1/4, meminta tolong kepada pedagang agar mau diberikan. Lihat, dengan berakhlak kepada orang tua, siapakah di antara 4 anak itu yang jadi orang? Yang sukses siapa kira-kira? Paman Isam. Yang lainnya mohon maaf gak jadi apa-apa. Paman Isam udah jadi pilot, istrinya cantik, hafal Quran, rumahnya gede, mobilnya banyak, ahli sodako, punya pesantren. Masya Allah, tabarakallah. Satu saja amalan dia berbakti kepada ibunya dan tidak pernah berkata tidak untuk ibunya. Ingat, salah satu doa yang tidak akan tertolak itu ada 3. Yang pertama, doa ibu kepada anaknya. Doa siapa? Doa ibu kepada anaknya. Yang kedua, doa istri kepada suaminya. Yang ketiga, doa anak perempuan kepada bapaknya. Tidak akan tertolak. Bayangkan, teman-teman memuliakan ibu, memuliakan bapak, memuliakan guru-guru, meskipun teman-teman kurang pintar. Ini kabar gembira untuk yang tidak terlalu pintar. Muliakan orang tua, muliakan guru-guru kita, berakhlak, beradab kepada mereka. Allah senang kepada kita. Kalau Allah sudah senang, Allah bukakan pintu kemudahan dan kesuksesan untuk kita semua. Mau? Gak semangat? Mau? Mau sukses? Mau jadi orang kaya? Punya suami ganteng? Punya istri cantik? Punya rumah mewah? Dimuliakan orang? Masuk surga sekarang? Meninggal dulu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya terbatas, saya serahkan kepada moderator untuk sesi sharing. Kalau ada yang mau bertanya, mangga kita diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Denis dan Teh Indah. Masya Allah, menginspirasi kita semua, khususnya anak-anak muda, para siswa-siswi di SMA 2 Pangkal Pinang ini. Masih semangat? Akan bertabur giveaway. Katanya ada hadiah umroh juga. Oh ya, hadiah umroh brosurnya ya. Oke, Bang Edi kasih kesempatan 2 penanya pertama, 1 Ikhwan, 1 Akhwat, tentang kegiatan apapun ataupun seri apapun kepada Yunda ataupun Om Dedi. Silakan yang mau bertanya katakan. Ini yang pertama. Namanya siapa, dari kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Nadia dari kelas 12 IPS 1. Saya ingin menanyakan, Ustaz, kalau kita sudah terlanjur menyakiti hati orang yang telah meninggal dunia, apakah orang tersebut sudah memaafkan orang yang menyakiti hatinya? Orang yang telah menyakiti orang meninggal tersebut merasa bersalah. Bagaimana menghilangkan rasa bersalah tersebut? Baik, bismillah. Terima kasih Ferista, siapa? Ya, Ferista, terima kasih. Satu-satu dulu aja langsung ya. Baik, bismillah.
Itulah repotnya urusan sama manusia ya. Kalau dosanya antara diri sendiri dengan Allah, kita minta tolong, minta maaf ke Allah, tobat yang tobatan nasuha. Kalau tobatnya beneran tobatan nasuha pasti diampuni. Tapi kalau kepada orang, gak cukup tobat ke Allah, tapi juga harus menyelesaikan dengan orangnya. Kalau masih ada keturunannya, boleh disampaikan, dicari. Dulu saya pernah berbuat salah, entah sempat meminta maaf atau belum pernah sempat meminta maaf, boleh dicari keturunannya, sampaikan permohonan maafnya ya. Kalau bentuknya ada hak orang tersebut yang ada di kita, sama cari juga kepada ahli warisnya ya. Misalkan dulu pernah utang, baru ada kemampuan bisa bayar sekarang, orangnya udah wafat, bisa ya. Tapi kalau misalkan ternyata bukan urusan itu, ya sudah, kita jadi kebaikan bagi mereka, sedekah atas namanya, meneruskan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya yang kita tahu. Misal kita pernah tahu bahwa dia dulu sebulan sekali nyantunin anak yatim, misalkan, kita yang teruskan kebaikannya ya. Jadi kita jadi pahala, berusaha jadi pahala jariah bagi mereka ya. Terlepas diampuni apa tidak ya, kalau kita menjadi pahala jariah bagi mereka, mereka tahu siapa yang menjadi wasilah pahala untuk mereka ya. Lagi mohon maaf ya, kita mohonkan ampunan kepada dirinya, wallahualam mungkin beliau sedang mendapatkan balasan atas ketidakbaikannya di dunia, entah perbuatan yang mana, tapi kita memohonkan istighfar, memohonkan ampunan, beristighfar untuknya, berbuat baik untuknya, itu nanti sampai kepada dirinya insya Allah. Dan juga orang itu tahu siapa yang telah berbuat baik tersebut kepada dirinya ya. Bismillah, sehingga nanti dikumpulkan kembali, mudah-mudahan dalam keadaan sudah saling ridho satu sama lain ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sudah terjawab ya? Masya Allah. Jadi jangan sampai disusul ke jauh barzahnya ya. Bawa dulu. Sekarang yang Ikhwan satu orang ya ini. Silakan yang di luar tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvin Ardiansyah Putra dari kelas 10-3 yang bertanya, Ko Dedis, bagaimana sih cara kita mendapat pasangan sedangkan memandang wanita saja kita tidak berhak? Masya Allah. Baik, bismillah. Gimana caranya dapat pasangan? Baik, langsung dijawab ya. Jadi atau tidaknya kita dengan pasangan tersebut ya adalah kalau Allah jodohkan ya jadi. Kadang-kadang yang suka kita salah fokus adalah gimana caranya kita bikin dia jadi pasangan kita. Nyanyiin, pinjem jaket teman, pinjem motor teman ya. Padahal hati manusia tuh tidak dibolak-balikan berdasarkan itu. Tapi layakkan diri kita tadi di hadapan pencipta jodoh, nanti Allah yang jadi orang yang kirimkan pasangan terbaik. Dibilang tidak layak itu yang ngeliatin sambil dengan pandangan yang buruk, yang tidak baik. Tapi kalau kita bismillah, ya Allah, secara manusiawi aku tertarik dengan perempuan itu, misalkan ya, makanya sudah, dengan cara yang Allah ridho, datengin bapaknya, jangan modusin anaknya ya. Datang, Pak, saya berniat kesini untuk menikahi anak bapak, sampaikan ya. Di situ silakan bisa diskusi, bisa tanya jawab dengan orang tuanya ya. Dan kalau di situ ternyata jatuh nanti kalau proses ta'aruf, nanti ada proses yang namanya nazar. Nazar itu melihat secara bahasa ya. Kalau ternyata dia bercadar pun itu boleh untuk dilihat, dibuka cadarnya, buka cadarmu Aisyah ya, bisa gitu ya. Untuk tapi yang boleh dilihat cuma dua, wajahnya dan telapak tangannya ya. Kalau itu secara syariat masih diizinkan. Yang tidak boleh itu misalkan ya gitu diliatin ya, terus dipandang dengan nafsu, dipandang dengan syahwat ya, setiap hari cuman dimodusin, nah itu tidak baik ya. Maka ya sudah, proses. Kok pertama kali kelihat Yunda Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, kumpul mewakili Darut Tauhid, pesantren Darut Tauhidnya Agim se-Indonesia, kumpul di Bandung, pertemuan pertama. Pertemuan kedua, Koko datangin ayahnya beliau. Pertemuan ketiga udah akad nikah, selesai, cepet ya. Jadi nggak banyak drama, tidak muncul. Kalau ta'aruf kan bedanya pacaran sama ta'aruf, pacaran itu kan nggak bertujuan menikah. Kadang ada yang cuma sekedar aku naksir, senang tiap hari sama-sama, atau mungkin ada niatan lain, niatan-niatan yang busuk ya, maka dia cari. Tapi kalau ta'aruf dari awal berniat nikah, oh ternyata visi misinya nggak cocok, oh ternyata karakternya nggak cocok, ya udah, belum muncul perasaan, belum muncul perasaan yang belum boleh timbul,
belum ada rasa nyaman, ya udah. Dan karena belum ada perasaan, biasanya nggak pakai topeng, ya. Nggak, kalau pacaran kan pasti pakai topeng, pinjem motor teman, pinjem jaket teman, pinjem parfum teman, dan dempul 12 cm gitu ya. Insya Allah ya. Jadi pakai topeng, tidak menunjukkan diri yang asli. Pas nikah muncul dirinya yang asli, kaget. Ternyata bangun tidur kayak singa, ya. Ternyata aslinya seperti ya, misalkan, ya. Jadi caranya gitu, ikutin syariat aja yang Allah suka. Nanti ada prosesnya ta'aruf dan yang lain-lain. Yang tujuannya sih yang paling penting memang menjaga agar tidak ada waswas syaiton, godaan syaiton, atau hal-hal yang Allah nggak ridho sebelum akhirnya halal, ya. Makanya prosesnya ta'aruf, makanya nggak pacaran dulu, makanya nggak ngelakuin yang Allah nggak suka, gitu ya. Semoga dapat jodoh terbaik ya, insya Allah. Masya Allah, amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua yang hadir hari ini. Nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najib Adianta dari kelas 12 kelas 1. Izin pertanyaan kepada Denis. Iya. Nyala. Bagaimana cara kita melakukan proses pensucian jiwa dan tazkiyah nafs? Terima kasih Denis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bro. Baik, istilah tazkiyatun nafs ya, penyucian jiwa. Jadi jangan pensucian ya, penyucian insya Allah. Tapi kita paham maksudnya insya Allah ya. Ada beberapa caranya, beberapa cara yang bisa ditempuh. Kita mesti kenal diri kita sendiri dulu, jujur sama diri kita sendiri. Siapa kita ini? Salah satunya kita ini adalah hamba. Apa sifat-sifat hamba? Kita mesti kenal. Contoh, 1, hamba itu 1, dia lemah. 2, hamba juga jahil. 3, hamba juga fakir. Dan 4, hamba itu juga zolim. Ya. Lemah, aslinya nggak ada yang kita kuat, adanya yang ditolong sama Allah. Ya. Bisa hafal, Allah yang nitipin ingatannya. Allah pengen bikin hapus ingatan tersebut mudah. Berapa banyak hafiz Quran ceritanya pengen salah niat, pas ngimamin dibikin pengen baca surat yang panjang-panjang, pengen nunjukin dia udah hafal, lupa tuh ada. Begitu beres sholat inget lagi, ada yang kayak gitu. Lemah ya. 2, jahil, bukan jahil iseng ya, tapi jahil bodoh, aslinya sama, bukan manusianya yang pinter, tapi ditolong sama Allah. Nggak ngerti apa-apa kita tuh. Kita lebih banyak nggak taunya tentang diri kita. Kita nggak tahu ada berapa jumlah gigi kita di mulut, nggak tahu berapa jumlah rambut, panjang usus, kapan meninggal, nasib 5 tahun ke depan, nggak ada yang tahu. Lebih banyak nggak taunya daripada taunya, ya. Yang ketiga, fakir. Fakir ini di bawahnya miskin. Miskin tuh masih punya penghasilan tapi kurang. Contoh, penghasilan 100 miliar, tapi kebutuhan per bulan 105 miliar, ya masih kurang. Masih miskin, masih nggak cukup, ya. Gaji sebulan kalau pemuda baru lulus kuliah misalkan dapat 5 juta, tapi buat kos, buat ngasih orang tua, buat makan, dan ternyata nggak cukup, ya udah masih miskin. Ya, kalau fakir sudah nyampe tingkatan bergantung kepada orang lain. Ya, kalau nggak disuapin nggak bisa, kalau nggak ditolong nggak bisa, kalau nggak dibantu nggak bisa, ya. Maka itu manusia nggak bisa apa-apa kalau nggak dibantu sama Allah. Yang terakhir, zolim. Zolim ini kita kadang pernah punya salah sama temen, pas papasan di jalan kita bisa nunduk tuh, karena malu pernah punya salah sama dia. Ya, pernah ada waktu itu, waktu kami masih ngekos di Surabaya, ada tetangga laki-laki di kamar sebelah tuh. Tiba-tiba malam-malam ada suara perempuan nangis depan pintu. Banyak kunti ya malam-malam. Begitu dibuka ternyata perempuan asli, napak kakinya ya. Nangis kenapa mbak? Oh ternyata dia pacarnya cowok yang di sebelah. Nangis kenapa? Karena ngelihat pacarnya lagi sama wanita lain di sebelah tanpa busana. Ya. Maka nangis, masuk ke kamar kita. Itu cerita macam-macam. Ibunya jemput datang. Ibunya lebih kecil dari perempuannya. Si cowoknya tinggi, gagah, kekar, ya. Tapi marah, gedor-gedor kamar si cowok, dipukulin pintunya, diteleponin, kedengeran bunyi teleponnya di dalam, tapi nggak mau keluar juga. Padahal kalau dipikir-pikir itu laki kalau keluar nonjok si ibu mental kayaknya beberapa meter, ya.
Tapi karena dia punya salah, dia zolim, gak berani keluar. Kalau ke manusia bisa kita kayak gitu. Coba, harusnya kan ke Allah lebih bisa gitu. Ya Allah, dan saya pernah ninggalin sholat dengan sengaja, pernah begini, saat sendirian pernah melakukan apa. Tapi kadang suka gak tahu diri di hadapan Allah. Ya, sekalinya berdoa juga kadang pengen cepat. Ya Allah, tahu kali, amin. Ya tahu Allah mah, ya tuh dijabarin gitu ya. Menghamba, ya Allah mah iya serba tahu, kurang ajar pisannya. Ya Allah tahu kali. Allah, mengingat nikmatnya, mengenal siapa itu Allah, kasih sayangnya, ampunannya. Ini salah satu dari sekian banyak cara ya. Tapi mudah-mudahan yang ini pun bisa diamalkan dulu. Mungkin ditambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin menambahkan sedikit, Teteh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Kata Allah, adakah keinginanmu ingin membersihkan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kamu ada keinginan ingin membersihkan diri ini kalau bahasa kitanya beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, maka akan aku pimpin kamu ke jalan Tuhanmu yang benar, dijauhkan daripada kesesatan. Ya, tadi kan Teteh bertanya bagaimana caranya untuk menyucikan jiwa kita, diri kita yang penuh dengan penyakit hati, kekotoran jiwa, kekotoran hati. Maka yang pertama, kalau kita berdoa aja, ya, makanya tadi Ko Denis bilang Allah itu maha mengetahui, al-alim, benar. Tapi yang enggak, ya Allah tahu kali, amin enggak. Maka yang pertama kalau doa juga diawali dengan apa? Istighfar. Agar mintanya juga minta kebaikan, gak cuma kebaikan dunia, tapi juga kebaikan akhirat. Kalau kepengen hatinya dibersihkan juga banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasulullah Muhammad SAW beristighfarnya sehari minimal 100 kali. Segitu adalah kekasih Allah. Surga sudah dijamin untuk Rasulullah. Kita belum punya kapling di surga, maka istighfarnya harus lebih banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, istighfar. Salah satu cara untuk menyucikan jiwa itu adalah dengan banyak-banyak istighfar. Panas, astagfirullahalazim. Dapat sesuatu yang gak ngenakin hati kita, astagfirullahalazim. Ada teman yang menguji kesabaran kita, astagfirullahalazim. Ada sesuatu yang membuat kita sedih, astagfirullahalazim. Coba belajar untuk memperbanyak istighfar. Nanti lama-lama bersih hati kita. Yang kedua adalah dengan mengetahui nama-nama terbaik Allah, yaitu Asmaul Husna. Dengan mengetahui nama-nama Allah yang terbaik, maka ini dipakai dalam doa. Kalau kita berdoa itu ada adabnya, teman-teman sekalian. Ada adab. Kita aja mau ketemu presiden pakai adab nggak? Pakai. Masa ketemu presiden pakai baju compang-camping, pakai sendal jepit, yang ada kita diusir, betul nggak? Apalagi kita mau ketemu sama pencipta kita, kudu pakai adab. Kalau ada berdoa bagaimana? Angkat tangannya setinggi-tingginya sebagaimana kita meminta kepada Allah. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Awali dengan istighfar. Jangan langsung ya Allah ahwat yang itu ya, amin. Ya Allah pokoknya hari ini harus dapat 100.000, amin. Enggak. Awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah saya tahu saya banyak dosa. Pokoknya istighfar dulu, akui kesalahan kita, minta ampun sama Allah. Kalau sudah minta ampun, sebut puji Allah. Ya Allah Al-Alim, Engkau maha mengetahui. Ya Allah ya Ghafur, Engkau maha pengampun. Ya Allah ya Afu, Engkau maha pemaaf, maka maafkanlah saya.
Allah ya waris, Engkau maha mewarisi, warisilah saya. Kalau minta harta, ya Allah ya Ghani, Engkau maha kaya, kayakanlah saya. Ya Allah ya Mughni, Engkau memberikan kekayaan, berikanlah kekayaan untuk saya. Apapun itu, puji Allah. Kenapa bisa seperti itu Tayunda? Kalau kita biasakan seperti itu, jiwa kita akan bersih. Kita akan merasa bahwasannya kita makhluk yang lemah, makanya kita bergantung kepada Allah. Kita makhluk yang terbatas, kita hanya hidup pada waktu yang ditentukan oleh Allah, dan kita serba berkekurangan, dan Allah yang maha memiliki segalanya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 saja, coba diamalkan. Istighfar, sebut nama Allah di setiap hembusan nafas kita. Insya Allah akan ada hati-hati yang baru, yang jauh lebih bersih dari sebelumnya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Syaputra, yang ingin bertanya, punten kok nanya ini mah buat motivasi, lain buat apa-apa. Ya, mangga. Bagaimana perjuangan Koko dalam menuntut ilmu dari dulu sampai sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Silakan Kok. Ya, pertolongan Allah aja sih, nggak bisa apa-apa sayanya mah. Allah yang nitipin, Allah yang nemuin dengan para guru. Tapi memang kalau dalam bentuk ikhtiarnya dibalik aja. Dulu ngaji dulu, ada waktu sisa baru ngurus usaha, nyari duit, kerja atau bisnis, ya. Karena udah pernah nyobain, udah ngejar dunia dulu, duit, kerja, benar-benar bak-bok. Tapi akhirnya ya udah ditinggalkan juga, nggak bahagia juga. Sekarang pengen ngetes, coba yang dikejar bukan dunianya, tapi pencipta dunianya. Mati nggak tuh? Ternyata nggak, malah dibukakan jalan lebih baik, ya. Terus yang kudu disiplin sih ya, waktunya diaturin. Nanti masalah hafal atau enggak, ngerti atau enggak, itu mah Allah yang tolong. Kalau Allah udah pengen nitipin, ingat. Kalau Allah nggak pengen nitipin, ya sudah, mudah dibikin oleh Allah, lupa. Jadi kalau misalnya pengen dibikin jadi rutinitas, silakan diupayakan bangun sebelum subuh. Kalau bisa sholat malam dulu sebelum subuh. Kalau pengen tidur lagi silakan. Kalau takut kebablasan, dibegadangin aja sampai waktunya azan. Jadi mau dipepetin juga, pepetin sama waktu subuhnya silakan, boleh. Nanti subuhnya ya tentu laki-laki mah sholat tepat waktu berjamaah di masjid ya. Kejar saf pertama. Kalau bisa, kalau memang sudah bacaannya layak dan dipersilahkan warga sekitar jadi imam lebih bagus. Tentu dengan niat yang benar, yang baik ya. Beres, jangan tidur. Jangan biarkan mata ini lebih dahulu melihat cahaya matahari sebelum melihat Al-Quran. Baca Quran, ya. Kalau bacaannya lancar silakan. Kalau bisa 1 juz, 1 juz. Kalau mau menuntut ilmu, biasanya juga kadang sambil kuliah lagi. Ini ngambil jurusan hadis, belajarnya tiap subuh juga, ya. Kayak gitu, baru silakan berkegiatan, entah kerja, entah berangkat ke sekolah. Tapi jadi bekal kegiatan itu, udah dalam keadaan pergi keluar rumah, dalam keadaan sudah sholat malam, sudah sholat tepat waktu berjamaah di masjid, sudah baca Al-Quran 1 juz, atau juga sudah menuntut ilmu, udah hari itu lancar pasti. Sisanya 5 waktu mah tetap dijaga, yaitu mah sepaket orang muslim pasti 5 waktu yang dijaga. Kalau standar seorang mukmin itu adalah dalam maksimal 40 hari udah harus khatam Al-Quran, ya. Tapi kalau sehari 1 juz kan 30 hari juga udah khatam, ya. Dan standar seorang mukmin sholatnya sehari semalam itu 40 rakaat. Berapa? 40. Yang wajib 17. Kalau ditambah tahajud 11 sudah 28. Ditambah yang rawatib, misalkan qobliyah subuh, udah gitu qobla dan ba'da zuhur, udah gitu ba'diyah maghrib, ba'diyah asar, itu aja sudah 12. Atau kalau misalkan semepet-mepetnya misalkan 10, ya. Berarti itu aja udah 38. Tambah duhanya tinggal 2 rakaat udah 40. Tapi kebiasaan Nabi kalau sholat malamnya udah 11 rakaat,
Ada riwayat yang menyebutkan Nabi sholat duhanya 8 rakaat. Kalau Nabi malamnya nggak sholat malam, maka sholat duhanya 12 rakaat. Tapi dijaga, kalau bisa standar sehari minimal 40 rakaat. Ya. Kalau ada waktu luang, dahulukan. Harus ada ilmu baru yang didapat. Silakan mau khatamin kitab, baca kitab apa aja, baca buku apa aja, tapi khatam ya. Kadang kekurangan orang itu banyak ngaji tapi nggak pernah khatam. Ya. Ada hadis Arba'in Nawawi, ya cuma 5 hadis pertama nggak masuk lagi. Ikut belajar bahasa Arab, ikut kelas nahunya doang, baru nyampe bab apa, udahan lagi. Ya. Sirah baru mulai nyampe di Mekah, belum nyampe yang ke Madinah, udahan lagi. Yuk coba khatamin ilmu apapun, ya. Tapi harus sampai khatam. Ya. Sisanya nanti Allah yang tolong, bismillah insyaallah. Ketemu dengan para guru-guru, nanti adab kepada guru ada lagi, karena itu juga ngaruh banget. Ya. Tapi pokoknya rumusnya Al-Baqarah 282 di akhir ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takwa sama Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Ya. Ya udah, yang ngajarin Allah sang pemilik ilmu, ya gimana bisa lupa. Ya. Ya kadang kita masih bergantung sama diri sendiri soalnya. Ya. Tahajud bergantungnya ke alarm, minta bangunin orang, lupa minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya mohon padamu ya Allah, izinkan hamba bangun. Gak pakai alarm juga Allah bisa kirim pengen pipis, digigit nyamuk, apa aja bisa bangun. Ya, udah istilah insya Allah. Mudah-mudahan Allah yang tolong. Tapi silakan tuh, coba kalau mau dicoba paketnya dari malam sampai ke paginya seperti itu. Ya, jangan semuanya dipakai tidur. Ya, istilah nanti Allah yang tolong. Allahu a'lam bishawab.